Bab 1096, Mile. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan kemudian mereka menjadi marah. Beraninya kamu meremehkan master pedang dunia ini. Tak jauh dari situ, seorang wanita berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan jubah sederhana dan memegang pedang panjang bersarung di tangannya. Orang yang datang tak lain adalah Yugi, pemimpin sekte pedang. Melihat pengunjung itu, ekspresi semua orang menjadi sedikit heran. Sander Ye memandang dengan rasa ingin tahu ke arah pemimpin sekte pedang di depannya, matanya penuh rasa ingin tahu. Yugi berjalan perlahan ke arah Xiamo Tuoba. Dia menatap Xiamo Tuoba, apakah kamu perlu aku memanggil Mile kecil? Baginya, tidak peduli seberapa besar anak laki-laki itu tumbuh dewasa, di dalam hatinya dia akan selalu menjadi anak laki-laki yang mencolok. Mile kecil. Mendengar gelar tersebut, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Tuan Pagoda, siapa ini? Pagoda kecil berkata, guru ayahmu saat itu. Sander Ye. Mendengar perkataan Yugi, wajah Xiamo Tuoba tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ketua Yugi, ini hanya masalah kecil, tolong beri muka pada keluarga Tuoba. Yugi menatapnya, tidak. Xiamo Tuoba. Yugi menoleh untuk melihat tetua sekte pedang di samping, usir semua orang dari keluarga Tuoba segera dari sekte pedang. Aturan tetaplah aturan, tidak ada yang bisa melanggarnya. Dan alasan kenapa dia tidak mau tinggal di akademi utama adalah karena di sana semuanya tentang koneksi, dia tidak menyangka akan tetap sama setelah datang ke negara Qi. Justru karena ini, dia membunuh ke kota Guanxuan dengan pedang, untuk mengejutkan keluarga dan sekte bangsawan itu. Dunia seringkali menjadi begitu buruk karena apa yang disebut sebagai hubungan manusia. Dia tidak ingin dunia yang pernah dibangun Mile kecil menjadi begitu buruk. Tapi dia tidak bisa mengubah apapun di Akademi Utarna, dia hanya bisa memilih untuk meninggalkan Akademi Utama, tempat yang bermasalah. Setelah mendengar perkataan Yugi, beberapa orang kuat sekte pedang tiba-tiba muncul di lapangan. Singkirkan orang secara langsung. Biarpun anggota keluarga Tuoba sangat marah, mereka tidak berani melawan. Segera, anggota keluarga Tuoba disingkirkan. Di lapangan, ketika semua orang kuat memandang Yugi, ada sedikit ketakutan di mata mereka, dan tentu saja, ada juga kekaguman di mata mereka. Ketua Yugi ini selalu tegas dan teguh. Tak jauh dari situ, senyuman muncul di wajah Sander Ye. Senior Yugi ini sangat cakap, kalau ada lebih banyak orang seperti ini di akademi. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas pelan. Ketika koneksi menjadi norma di dunia, integritas dan keadilan akan menjadi sebuah anomali. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, intinya adalah kamu sendiri. Kalau kamu lurus, orang-orang di bawah juga akan lurus. Kamu harus memberi contoh. Sander Ye mengangguk. Saat ini, Yugi tiba-tiba berkata, kompetisi berlanjut. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke samping. Dua kelompok berikutnya bertarung dengan sengit, dan pada akhirnya, Sunorlu dan kultivator pedang wanita bernama Snowy Lee yang menang. Selanjutnya adalah pengelompokan. Sander Ye adalah orang pertama yang menarik undian. Saat dia mengeluarkan selembar kertas, dia tertegun karena kertas itu kosong lagi. Melihat Sander Ye tidak perlu bermain lagi, semua orang di tempat tersebut menjadi heran. Astaga, apakah orang ini diantar secara khusus? Sander Ye juga sedikit bingung. Apakah orang benar-benar melakukan sesuatu? Dia menatap Yugi. Yugi meliriknya dan berkata, duduklah di sebelah. Sander Ye tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa berjalan ke samping dan duduk. Tidak jauh dari situ, Sunorlu dan Fuji satu grup. Setelah naik ke panggung kompetisi, Sunorlu tersenyum dan berkata, Saudara Fu, kekuatanmu meningkat agak cepat. Fuji menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Lu, tolong beri aku nasihat. Sunorlu mengangguk, lalu berkata, tolong beri aku pencerahan. Suara itu terdengar,
dan kedua orang itu tiba-tiba menghilang dari tempat yang sama. Dua sinar pedang menyala melintasi lapangan. Bang! Salah satu sinar pedang tiba-tiba pecah. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Sebuah pedang ditekan di antara alis Sunorlu. Kalahkan dengan satu pedang. Para kultivator pedang di lapangan semua memandang Fuji dengan tidak percaya, terutama para murid gerbang dalam. Padahal sebulan yang lalu, Fuji adalah terlemah di gerbang dalam dan siapapun bisa menindasnya. Setelah Yugi melihat ke arah Fuji, dia melihat ke arah Sander Ye tidak jauh dari situ. Tak jauh dari situ, ekspresi terkejut juga terpancar di mata Munian. Dia tidak menyangka kekuatan Fuji akan menjadi begitu menakutkan. Sunorlu itu adalah ahli pedang. Dikalahkan dengan satu pedang. Mungkinkah Fuji sudah menjadi Raja Pedang? Dan bahkan bagi Raja Pedang, akan sangat sulit mengalahkan Sunorlu yang lemah dengan satu pedang. Munian tiba-tiba melirik ke arah Sander Ye tidak jauh dari situ sambil berpikir. Saat ini, banyak orang di sekitar yang penasaran dengan Fuji, bahkan beberapa keluarga bangsawan dan sekte mulai bertanya-tanya tentang pengalaman hidup Fuji. Fuji tidak diragukan lagi sudah menjadi kuda hitam yang mempesona. Di peron batu, Sunorlu tersenyum pahit setelah terkejut, "Saudara Fu, itu luar biasa." Fuji meletakkan pedangnya dan mengangkat tangannya, "Terima kasih sudah mengalah." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sunorlu melihat Fuji pergi, dengan sedikit kerumitan muncul di matanya. Dia pikir dia yakin akan kemenangan kali ini, tapi dia tidak menyangka ilmu pedang Fuji akan berubah menjadi begitu menakutkan. Kalahkan dia dengan satu serangan pedang. Sunorlu menghela nafas pelan, berbalik dan pergi. Biarpun merasa tidak wawas, keterampilan dia tidak sebaik orang lain, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Setelah keduanya meninggalkan lapangan, Snowy Lee dan Munian berjalan ke panggung kompetisi. Tidak ada keraguan bahwa Munian menang dengan mudah. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Sander Ye. Dalam kompetisi gerbang Dalma ini, seseorang harus menjadi peringkat pertama. Mereka bertiga terus mengambil undian. Sander Ye menjadi yang pertama lagi. Tetapi, saat dia mengambil selembar kertas kosong, ekspresinya tiba-tiba membeku. Astaga, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Dia bahkan mengira ada sesuatu yang mencurigakan. Dan ketika orang-orang di sekitar melihatnya mengambil kertas kosong lagi, ekspresi mereka menjadi aneh. Semua orang melihat ke arah Yugi. Yugi melirik Sander Ye, minggir ke sebelah. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ketua sekte, ini." Yugi berkata dengan tenang, "Tidak ada yang salah, minggir saja." Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Oke." Setelah itu, dia menyingkir. Munian dan Fuji berjalan ke panggung kompetisi. Munian memandang Fuji dan berkata sambil tersenyum, "Kamu mengejutkan semua orang." Fuji tidak berbicara, hanya memegang erat pedang di tangannya. Munian tersenyum dan berkata, "Ayo." Fuji mengangguk, "Tolong beri aku pencerahan." Saat suara itu terdengar, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Tak jauh dari situ, mata Munian sedikit menyipit, dan di saat yang sama, pedang di tangannya tiba-tiba terhunus. Bang! Dalam sekejap, kedua sinar pedang itu tiba-tiba pecah, dan keduanya mundur dengan keras di saat yang bersamaan. Saat mundur, pedang di tangan Munian tiba-tiba terbang keluar. Ilmu pedang. Di kejauhan, ekspresi Fuji tidak berubah sama sekali. Dia mendorong kaki kanannya ke belakang, menstabilkan tubuhnya, dan menebas dengan pedangnya. Bang! Pedang Munian langsung terlempar, dan pada saat dia terlempar, Fuji tiba-tiba menjadi ilusi. Dalam sekejap, beberapa sinar pedang menyerang Munian dari sudut yang berbeda. Wajah Munian berubah sedikit, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain.
Dia menyatukan kedua jari tangan kanannya, dan cahaya pedang keluar dari tubuhnya, menghalangi semua sinar pedang. Pada saat ini, Fuji tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempatnya. Bang! Saat cahaya pedang pecah, Munian langsung terlempar. Saat dia mundur ke tepi platform batu, Fuji tiba-tiba menghilang lagi di kejauhan. Munian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, dia beranjali, di antara kedua alis, cahaya pedang yang terang tiba-tiba meledak, cahaya pedang itu seperti air terjun. Keterampilan pedang. Bang! Keterampilan pedang ini dengan kuat memukul mundur Fuji. Setelah mendapatkan jeda, Munian menarik napas dalam-dalam, lalu dengan ringan dia menghentakkan kaki kanannya lalu dia terbang ke atas, merentangkan tangan ke samping, dalam tubuhnya, jiwa pedang yang kuat mengalir seperti ombak. Weng! Suara pedang tiba-tiba bergema dari langit ke Burni. Munian tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghantam Fuji di bawah seperti bintang jatuh. Keterampilan pedang. Dan itu adalah keterampilan pedang tingkat langit. Setelah beberapa ronde pertarungan, Munian akhirnya membuang rasa jijiknya dan menggunakan teknik uniknya. Di bawah, ketika Fuji melihat Munian melakukan aksi andalannya, ada sedikit kesungguhan di matanya, tapi detik berikutnya, kesungguhan itu berubah menjadi cahaya yang sangat terang. Tiba-tiba, dia berbalik di tempat, dan dalam sekejap mata, kaki kanannya tiba-tiba menginjak, lalu dia berubah menjadi cahaya pedang dan bertabrakan dengan keras ke arah langit. Bersikap tangguh. Bang! Di langit, dua sinar pedang tiba-tiba meledak. Keduanya terbang pada saat yang sama, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras pada saat yang bersamaan. Tanah tiba-tiba meledak, dan keduanya menyemburkan seteguk darah pada waktu yang sama. Tetapi detik berikutnya, Fuji berdiri, meraih pedang di tangannya dan bergegas menuju Munian di kejauhan. Di kejauhan, Munian juga segera bangkit. Saat dia melihat Fuji berlari ke arahnya, tatapan sengit muncul di matanya. Dia tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, melompat, dan menikam Fuji dengan pedang. Bang! Kedua pedang itu hancur pada saat yang sama, dan kemudian keduanya dihempaskan lagi oleh kekuatan kuat satu sama lain. Kali ini, tak satu pun dari mereka bisa berdiri. Tubuh kedua pria itu dipenuhi bekas pedang dan mengeluarkan darah. Melihat pemandangan ini, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka Fuji bisa bertarung sedemikian rupa dengan Munian. Ini keterlaluan. Orang-orang dari keluarga dan sekte bangsawan yang menyaksikan pertempuran di luar penuh keraguan. Siapa sebenarnya Fuji ini? Kali ini, Yugi tiba-tiba muncul di panggung kompetisi. Dia menatap mereka berdua lalu berkata, "Seri. Seri." Semua orang di sekitar menjadi gempar. Kenapa Seri? Bukankah ini tidak masuk akal? Segera, semua orang sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke arah Sander Ye. Apakah orang ini terbaring untuk menang sepanjang jalan? Ditatap oleh semua orang, Sander Ye juga sedikit tidak berdaya. Yugi tiba-tiba berkata, bawa mereka untuk sembuhkan diri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dibubarkan. Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mendatangi Yelina Yang. Dia tersenyum tipis, "Aku menang dengan berbaring." Yelina yang berkedip, "Tidak satupun dari mereka yang menjadi lawanmu, kan?" Sander Ye mengusap kepala Yelina Yang dan berkata sambil tersenyum, "Ayo kita pergi menemui Fuji lalu makan sesuatu yang enak." Mata Yelina Yang tiba-tiba berbinar. Sesaat kemudian, Sander Ye dan Yelina Yang datang ke kamar Fuji yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia sangat lemah, tapi sudah bangun. Melihat Sander Ye dan Yelina Yang, Fuji segera bangkit. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu terluka parah, jadi berbaring saja dulu." Fuji ragu-ragu sejenak, lalu berbaring. Dia memandang Sander Ye dan tersenyum tipis, "Saudara Ye." Sander Ye tersenyum dan hendak berbicara, ketika seorang lelaki tua tiba-tiba masuk.
Sander Ye memandang lelaki tua itu, yang meliriknya dan kemudian memandang Fuji di tempat tidur di depannya. Tuan Fu, aku dari keluarga An. Keluarga An. Orang tua itu menandang Fuji dan berkata, Tuan Fu, kami harap kamu dapat menghentikan permainan ini atas inisiatif kamu sendiri. Sander Ye mengerutkan kening. Bersambung.